Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fauzia Nur Anissa. Saya dari Prodi Ekonomi Islam Universitas Tanjung Pura. Baiklah, saya di sini selaku mahasiswa akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah yang akan dibimbing oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Iman. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan 8 poin yang ada di dalam peradaban Bani Abbasiyah. Yang pertama ialah awal berdirinya Bani Abbasiyah. Yang kedua, basis kultural dan dukungan bangkitnya dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, alur sirkulasi dan pasang surut kepemimpinan politik. Dan yang keempat, dinasti-dinasti Abbasiyah. Yang kelima, perkembangan ilmu, hukum, filsafat, fikih, sains, dan tasawuf. Yang keenam, lembaga pendidikan dan perpustakaan masa Abbasiyah. Yang ketujuh, kontribusi akademis masa Bani Abbasiyah dalam tradisi dan peradaban Islam. Yang kedelapan, tokoh akademis dan ilmuwan yang berpengaruh dalam menjadi figur umat. Orang-orang besar sepanjang sejarah adalah mereka yang lebih banyak bekerja daripada bicara. Sedikit kutipan dari Habibur Rahman El-Shirazi. Baiklah, pertama-tama yang akan saya jelaskan ialah awal berdirinya Bani Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, Irak. Dimulai setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menaklukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan paman termuda Nabi Muhammad, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, dan itu sebabnya juga masih termasuk kepada Bani Hashim. Bani Abbasiyah menjadi dinasti kekhalifahan sepanjang sejarah berdirinya agama Islam yang berkuasa mulai dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Berdirinya dinasti Abbasiyah tidak dapat terlepas dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Pada awalnya, cicit dari Abbas yang bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah. Pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II. Menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, ada kelompok dari Bani Hashim yang teraniaya sehingga melakukan perlawanan kelompok Bani Hashim keturunan Ali yang dipimpin oleh Abu Salamah dan keturunan Abbas yang dipimpin oleh Ibrahim al-Iman. Selain itu juga, kelompok keturunan bangsa Persia, pimpinan Abu Muslim al-Khurasani, bekerja sama menaklukkan Bani Umayyah. Pada akhirnya, kaum Abbasiyah berhasil menaklukkan pimpinan terakhir Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad Abu Abbas al-Saffah. Yang kedua, basis kultural dan dukungan bangkitnya dinasti Abbasiyah. Menjelang akhir Daulah Umayyah, terjadi bermacam-macam kekacauan. Kekacauannya itu ada 3, antara lain yang pertama, penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hashim pada umumnya. Yang kedua, kaum muslimin non-Arab direndahkan, yakni tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan. Yang ketiga, pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia dengan cara terang-terangan. Oleh karena itu, logis jika Bani Hashim mencari jalan keluar dengan mendirikan gerakan rahasia untuk menumbangkan Daulah Umayyah. Kekacauan-kekacauan yang timbul menjelang tumbangnya Daulah Umayyah tersebut tidak lain dikarenakan kekeliruan dan kesalahan yang dibuat para khalifah dan pembesar negara lainnya, sehingga terjadilah pelanggaran-pelanggaran terhadap ajaran agama Islam. Yang ketiga, alur sirkulasi dan pasang surut kepemimpinan politik. Nah, pada zaman Abbasiyah sendiri, konsep kekhalifahan yang berkembang sebagai sistem politik kedaulatan yang ada
di pemerintahannya itu yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari rakyat yang pada masa dulu diaplikasikan oleh masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Abbasiyah I antara lain, para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedangkan para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Kota Baghdad sendiri digunakan sebagai ibu kota negara, yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting dan mulia. Inilah yang menjadi alasan mengapa ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat pada masa Bani Abbasiyah. Selanjutnya, kebebasan berpikir sebagai HAM diakui sepenuhnya. Para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Nah, untuk selanjutnya pada periode 2, 3, dan 4, kekuasaan politik pada masa Abbasiyah itu sudah mengalami penurunan, terutama pada kekuasaan politik sentral atau politik pusat. Nah, hal ini dikarenakan negara-negara atau kerajaan kecil itu sudah tidak menganggap pemerintahan pusat itu sebagai sentral atau sebagai pusatnya politik. Mereka menganggap kekuasaan politik itu ya pengakuan politik saja, gitu kan. Nah, dalam menjalankan pemerintahan Bani Abbasiyah pada waktu itu tuh dibantu oleh seorang wazir atau yang biasa kita sebut dengan Perdana Menteri. Selain itu, dalam menjalankan tata usaha negara, diadakan sebuah dewan yang bernama Diwanul Khitabah atau Sekretariat Negara. Nah, dalam masa Daulah Abbasiyah sendiri juga didirikan angkatan perang, yaitu Amil Umaro, Baitul Mal juga ada, terus organisasi kehakiman. Selanjutnya, dinasti Abbasiyah. Nah, para sejarawan dan ilmuwan itu ada yang berpendapat bahwa dinasti Abbasiyah sendiri terbagi menjadi 5 periode. Yang periode pertama ini dimulai dari tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi, yang dikenal dengan periode pengaruh Persia pertama. Untuk periode kedua, yaitu dimulai dari 847 Masehi sampai 945 Masehi, yang disebut sebagai periode Turki pertama. Untuk periode ketiga, yaitu 945 Masehi sampai 1105 Masehi, yang disebut dinasti Buai dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode keempat, yaitu dari tahun 1105 Masehi hingga 1194 Masehi, yang dimana masa kekuasaan dinasti Seljuk yang biasa disebut dengan masa pengaruh Turki kedua. Nah, setelah Turki pertama ada Turki kedua. Dan periode kelima atau periode terakhir yaitu pada tahun 1194 hingga 1258. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tapi kekuasaannya hanya efektif di Baghdad. Nah, yang seperti yang dijelaskan di awal tadi, kerajaan-kerajaan kecil sudah tidak mengakui politik sentral lagi. Selanjutnya, perkembangan ilmu, hukum, filsafat, sains, dan tasawuf pada masa Abbasiyah. Kalangan Barat menilai masa dinasti Abbasiyah sebagai the most brilliant period atau masa paling cemerlang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mencapai puncak kejayaan, tepatnya pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Nah, pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid ini bisa dibilang sebagai
masa keemasan Bani Abbasiyah. Kenapa? Karena kemajuan intelektual pada waktu itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu sering terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Nah, pada masa itu juga sudah terdapat beberapa bidang-bidang ilmu pengetahuan, yang antara lain ilmu filsafat dengan tokohnya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Taufal, dan lain-lain. Terus di bidang kedokteran, tokohnya yaitu Jabir bin Hayyan, Ar-Razi, Ibnu Sina, Hurain bin Ishaq, dan Tabib bin Qurra. Bidang matematika. Nah, bidang matematika ini sudah sangat-sangat terkenal, yaitu Umar Al-Faruqan, yang dimana pada masanya Umar Al-Faruqan sendiri sebagai insinyur arsitek bangunan kota Baghdad dan Al-Khawarizmi. Nah, Al-Khawarizmi ini sudah menjadi sejarawan dan ilmuwan yang sangat-sangat terkenal pada masa bahkan mungkin sampai sekarang, yaitu beliau ialah pengarang kitab algebra atau biasa yang kita kenal sekarang dengan sistem aljabar. Nah, dan beliau juga ialah penemu angka 0. Nah, terus yang selanjutnya ialah bidang astronomi dengan tokohnya Al-Farzi, Al-Ghafani, Abul Wafat, dan Al-Fakhuni. Di bidang seni ukir dengan tokohnya Badar dan Tarif, ilmu tafsir dengan Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, dan lain-lain. Ilmu hadis dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi, dan lain-lain, yang sering kita gunakan untuk mengkaji hadis-hadis. Ilmu kalam dengan Wasil bin At-Toha, Abu Huzail Al-Alaf, Ad-Dam, dan lain-lain. Ilmu tasawuf dengan Al-Husairi, Syahabuddin, dan lain-lain. Ilmu fikih dengan Imam Al-Ghazali, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan para imam Syiah. Nah, ini hanya sebagian tokoh-tokoh yang terkenal pada masa Bani Abbasiyah sendiri, dan masih banyak lagi para cendekiawan yang melahirkan banyak ilmu bahkan sampai sekarang yang sering kita gunakan. Lembaga pendidikan dan perpustakaan. Nah, secara umum pada masa Bani Abbasiyah sendiri terdapat sarana pendidikan, di antaranya kutab, yaitu tempat belajar dalam tingkatan pendidikan rendah dan menengah, seperti SD atau SMP pada masa sekarang. Nah, kedua, majelis mudarobah, yaitu tempat pertemuan para ulama, sejarah, sarjana, ahli pikir, dan pujangga untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Terus Darul Hikmah. Darul Hikmah ini ialah perpustakaan yang didirikan oleh Harun Ar-Rasyid sendiri, yaitu pimpinan pada masa itu, khalifah pada masa itu. Nah, ini merupakan perpustakaan terbesar yang di dalamnya juga disediakan tempat ruangan belajar. Madrasah. Perdana Menteri Nidhamul Mulk adalah orang yang mula-mula mendirikan sekolah dalam bentuk yang ada sampai sekarang ini dengan nama madrasah, yang biasa kita kenal dengan madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah. Nah, yang terakhir ialah masjid, biasanya dipakai untuk pendidikan tinggi dan tahassus. Yang selanjutnya, kontribusi akademis masa Bani Abbasiyah dalam tradisi dan peradaban Islam. Sebagaimana yang diketahui sebelumnya, bahwa kebebasan berpikir itu diakui sepenuhnya sebagai hak asasi setiap manusia oleh Daulah Abbasiyah sendiri. Oleh karena itu, pada waktu itu, akal dan pilihan benar-benar dibebaskan dari belenggu taklid. Nah, sehingga orang leluasa mengeluarkan pendapat. Masa
Abbasiyah sendiri melahirkan 4 imam mazhab yang terkenal sampai pada masa sekarang, yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Nah, di samping itu, zaman pemerintahan Abbasiyah awal itu juga melahirkan ilmu tafsir Al-Quran dan pemisahnya dari ilmu hadis. Sebelumnya belum terdapat penafsiran seluruh Al-Quran. Yang ada itu hanyalah tafsir bagi sebagian ayat dan dari berbagai surah yang dibuat untuk tujuan tertentu. Pada masa Bani Abbasiyah juga berkembang corak kebudayaan yang berasal dari beberapa bangsa. Nah, karena kan sudah dijelaskan di awal tadi bahwa terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lainnya. Nah, itulah kenapa terdapat beberapa corak kebudayaan yang berasal dari beberapa negara. Selanjutnya ialah tokoh akademis dan ilmuwan yang berpengaruh dan menjadi figur pada masa Abbasiyah. Pada bidang kedokteran sendiri, Jabir bin Hayyan, yang dimana beliau dikenal sebagai bapak kimia. Terus Hurain bin Ishaq, ahli mata yang terkenal di samping sebagai penerjemah bahasa asing. Ar-Razi atau Rases. Nah, Ar-Razi ini salah satu tokoh yang cukup terkenal di kalangan di bidang kedokteran juga, karena karangan beliau pertama kali membahas tentang penyakit cacar. Nah, dan diterjemahkan dalam bahasa Latin. Bidang matematika, Umar Al-Faraqan, yaitu insinyur arsitek pembangunan kota Baghdad. Nah, jadi itu di kota Baghdad itu Umar inilah yang membangunnya, yang mendesain. Terus Al-Khawarizmi, pengarang kitab algebra atau yang biasa kita kenal dengan aljabar. Dan beliau juga penemu angka 0. Bidang astronomi, Al-Farazi, yaitu pencipta astrolabe. Terus Abul Wafat, yaitu beliau menemukan jalan ketiga dari bulan. Bidang ilmu filsafat, Al-Kindi. Nah, beliau ini juga sangat terkenal karena buku karangannya itu melebihi 200, yaitu 236 judul. Terus Al-Farabi, Ibnu Tufail, Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali sendiri dikenal sebagai Hujjatul Islam. Ibnu Rus, karangannya Kulliyat, Tafsir, Urjuza, dan lain-lain. Nah, Hujjatul Islam sendiri itu artinya bukti kebenaran Islam. Nah, Imam Al-Ghazali sendiri itu dikenal sebagai tokoh yang sangat-sangat mengkaji ilmu filsafat. Maka dari itu beliau mendapatkan gelar Hujjatul Islam, yaitu kebenaran Islam. Nah, ini ada beberapa gambar tentang sebaran kekhalifahan Abbasiyah. Nah, yang hitam ini ialah pusat pemerintahan yang berada di kota Baghdad, Irak. Untuk yang berwarna coklat ini wilayah kekuasaan pada masa Khalifah Abbasiyah. Nah, wilayah kekuasaannya itu meliputi ini Yerusalem, Madinah, Mekah, Sana'a, Muscat, Baghdad, Kairo, dan lain-lain. Nah, ini beberapa tokoh yang sangat-sangat terkenal pada masa Bani Abbasiyah. Zakaria Ar-Razi. Nah, beliau yang di bidang kedokteran tadi. Al-Farabi. Ibnu Sina juga di bidang kedokteran. Terus Al-Ghazali. Nah,
Al-Ghazali sendiri, filsafat yang sangat terkenal itu tentang penciptaan alam semesta dengan jalan emanasi atau memancar dari Tuhan. Konsep an-nafs, yaitu konsep jiwa. Terus juga tentang wahyu. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sesungguhnya kesalahan itu hanya datang dari saya sendiri dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala.